Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Lestari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi kategori 1 Angkatan 3 Program Studi Pendidikan Sejarah LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, mohon baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita. Sebelum kita menjadi pelajaran, alhamdulillah doa baik. Selesai. Kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3.7 menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan. Seperti itu. Kemudian yang 4.7 menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Lalu, langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran kali ini yaitu pertama, kita akan melakukan kegiatan EduGame melalui Kahoot. Ya. Yang kedua, pengamatan video. Yang ketiga, mengamati isi teks proklamasi. Yang keempat, diskusi kelompok. Yang kelima, mengerjakan LKPD dalam bentuk tulisan yaitu esai. Dan yang terakhir adalah melakukan presentasi dari hasil kegiatan diskusi kelompok. Sebelum menginjak ke materi tentang proklamasi kemerdekaan, Ibu pengen tahu dulu nih pengetahuan kalian tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Siapa tahu dari kalian sudah tahu bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi. Silahkan keluarkan HP-nya, kita bermain Kahoot. Nah, kalian bisa mengaksesnya di Google, di kahoot.id. Silakan dibuka. Kalian nanti tuliskan nama depan kalian saja. Lalu nanti masukkan kodenya. Orang jawab 17 orang, 1, 2 orang salah. Oke, lanjut lagi. Tokoh yang bertugas sebagai pengibar bendera merah putih pada saat proklamasi. Ayo. 8 orang menjawab benar, selebihnya berarti salah. Jawabannya Latif Hendra Ningrat dan Subur. Ya, hanya 2 orang pengibar bendera. Sebelum melanjutkan ke materi, kita ice breaking dulu untuk melatih konsentrasi sebelum pembelajaran. Semuanya Ibu minta berdiri. Oke, gini ya. Perhatikan petunjuk Ibu. Kalau Ibu bilang 1, kamu tepuk pundak teman kamu. Sebelah kiri, tepuk pundak sebelah kiri. Oke, jangan ada temennya, bisa nggak? Nyampe nggak? Nyampe nggak? Oke, tepat pundak sebelah kiri ya. Kamu bilang, oi. Ayo.
Tepat pada tanggal 6 Agustus 1945, pukul 8 pagi lebih 15 menit, pesawat B-29 Amerika Serikat terbang di atas langit kota Hiroshima, Jepang. Pesawat B-29 itu membawa bom bernama Little Boy dengan panjang 3 meter, lebar 71 cm, dan berat 4.000 kg. Pesawat itu terbang di ketinggian 580 meter di atas rumah sakit Shima dan menjatuhkan Little Boy. 45 detik kemudian, suhu permukaan tanah menjadi 7.000 derajat Celcius dan membunuh sekitar 140.000 orang. Bom Little Boy buatan Julius Robert Oppenheimer mengubah dunia. Perang Dunia II berakhir, tapi korban jiwa menjadi data abadi. Amerika Serikat sejatinya sudah menawarkan Jepang untuk menyerah sebelum menjatuhkan bom itu. Tapi Jepang menolak dan Amerika Serikat ancam segera berikan serangan menghancurkan dan total. Hiroshima dinilai jadi target strategis karena markas militer dan pelabuhan utama ada di kota itu. Ditambah, populasi Hiroshima saat itu sekitar 350.000 jiwa. Dengan ledakan setara 15.000 ton TNT, bom itu menghancurkan 5 mil persegi dari kota Hiroshima. 70% bangunan di Hiroshima runtuh karena bom itu. Tak hanya menewaskan ratusan ribu jiwa dalam sekejap, ledakan bom atom juga menebar radiasi nuklir selama bertahun-tahun. Dampaknya, warga yang selamat menderita sejumlah penyakit kronis termasuk kanker. Karena ledakan bom atom ini, 90% dokter dan perawat terbunuh dan menyisakan 3 dari 45 rumah sakit yang masih berfungsi. Petugas medis dari luar yang akan memberikan pertolongan pun tewas karena paparan radiasi. Kekalahan Jepang, ya, dengan dihancurkannya Hiroshima dan Nagasaki itu menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ada video yang sudah Ibu siapkan bagaimana proklamasi itu bisa terjadi, ya, ada jejaknya. Mari kita saksikan video. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju angka kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Widyudiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyudiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengumuman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Darinya, situasi Jakarta tertipu. pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno
Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, Perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jatuh di istri Soekarno dinaikkan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperang meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Silahkan Sari. Nah, jadi makna proklamasi itu bisa menjadi simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Dengan adanya proklamasi ini juga kita tuh dinyatakan merdeka dan semua negara pun tahu kalau misalkan negara Indonesia telah merdeka dan menjadi negara yang berdaulat dan juga terbebas dari penjajahan, sehingga tanah air kita ini menjadi milik sendiri. Lalu dengan adanya proklamasi ini juga menaikkan martabat bangsa Indonesia dan menjadi puncak perjuangan Indonesia selama ini. Tepuk tangan. Silakan kalian berdiri lagi. Kita ice breaking lagi. Oke, ice breaking lagi. Oke. Perhatikan, masih ingat yang tadi? Ya. 3. Kasih ulangi. 2. Asik. 1. 3, 2, 1. Lagi ya. 2, 3, 1. Nah, sekarang ada yang baru lagi. Kalau ibu bilang selamat pagi, tepukannya 1. Kalau ibu bilang selamat siang, tepukannya. Kalau ibu bilang
Kelompok Nasmi Sofia. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Apakah pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah merata? Tentu saja belum. Dikarenakan hal-hal wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu tidak semuanya merata mendapatkan pendidikan yang setara. Contohnya saja di daerah pedesaan. Di daerah pedesaan semua faktor aksesibilitas dan infrastruktur, faktor ekonomi itu juga berpengaruh terhadap pendidikan yang ada di sana. Begitu pula sebaliknya, untuk masyarakat yang ada di daerah perkotaan lebih gampang untuk mengakses atau memiliki infrastruktur yang lebih nyaman. Oke. Apa makna kemerdekaan di bidang pendidikan? Jadi makna kemerdekaan di bidang pendidikan ini menurut saya tidak semua rakyat Indonesia merasakan arti kemerdekaan di bidang pendidikan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu tadi seperti faktor aksesibilitas dan infrastruktur. Faktor ini membuat keterbatasan transportasi dan infrastruktur pendidikan yang membuat masyarakat setempat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan juga karena faktor ekonomi yang tadi dijelaskan sulit sehingga membatasi kemampuan mereka untuk belajar. Lalu orang yang memiliki banyak atau orang yang memiliki banyak uang lebih cenderung untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri karena kualitas pendidikan yang lebih baik dan juga beragam, serta peluang karir mereka akan lebih besar terutama dengan adanya jaringan atau pengalaman studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Insan dari Kitsubida, jangan kita yang tidak, tangan saat ini tidak. Mek. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang budaya, pengaruh budaya Korea ya, yaitu Hallyu atau disebut juga dengan gelombang Korea. Ingat-ingat ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa budaya Korea itu begitu disukai di Indonesia bahkan sampai melahirkan fans fanatik? Nah, kenapa bisa masuk ke Indonesia? Nah, dulu tuh di tahun 2000 budaya Korea itu udah masuk ke Indonesia dengan drama Koreanya yang terkenal atau misalkan trending. Nah, kenapa juga bisa dikenal banget di Indonesia? Nah, antaranya yaitu fashionnya yang lucu, yang unik, yang kayak semua cewek-cewek tuh pasti suka gitu. Terus ada juga faktor yaitu musik K-pop misalkan. Musik K-pop itu easy listening, jadi kayak gampang banget didengarnya tuh, terus catchy, terus juga ditampilkan beberapa dance yang mungkin gampang buat diingat. Terus juga ada K-drama, ya pada drakor-drakor pasti nonton lah ya, karena ceritanya tuh menarik. Terus juga ada visual dari beberapa aktor dan aktrisnya yang benar-benar kita tuh bikin wah gitu sama budaya Korea. Jadi semua kegiatan tuh diikutin sama kita. Terus kenapa ada fans
sifatnya, jadi fans fanatik. Yang kedua itu bagaimana sih caranya agar budaya kita tuh gak kalah gitu sama budaya luar. Yang pertama itu ada memahami budaya sendiri. Pasti kan kalian tuh beda-beda nih daerahnya, misalkan ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Sumatera. Kalau lebih baiknya tuh kalian mengenal dulu sama budaya kalian sendiri, kayak misalkan sejarahnya, bahasanya, rumah adatnya, pakaian adatnya, sama tarian adat, lagu daerah yang kayak gitu. Terus yang kedua tuh ada menangkap budaya pada orang lain. Misalkan kalian punya teman nih dari luar daerah Jawa Barat, kalian tuh saling tukar budaya kalian gitu loh, jadi kalian sama-sama tahu. Yang ketiga itu ada mengenalkan budaya Indonesia ke mata dunia gitu. Misalkan kalian nih ada yang ntar kuliah di luar negeri, misalkan kalian tuh memikat orang luar negeri itu dengan misalkan kalian pakai batik, terus orang-orang tuh bertanya itu pakaian apa sih? Itu tuh peluang kalian buat memperkenalkan budaya Indonesia tuh ke luar negeri, di mata luar negeri. Terus yang terakhir adalah selektif terhadap budaya asing. Teknologi udah semakin banyak nih, terus konten luar negeri juga semakin banyak di TikTok. Kalian tuh selektif nih dalam memilih budayanya gitu yang bisa masuk ke budaya kita juga, budaya Indonesia juga. Setelah tadi kita melakukan diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan, ternyata kalian itu memiliki pemikiran-pemikiran kritis. Ternyata memaknai proklamasi kemerdekaan ini bukan sekedar kita sudah bebas dari belenggu penjajahan, tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Bagaimana mengatasi persoalan ketika Cina barang-barangnya itu sudah membanjiri di pasaran Indonesia, kemudian pendidikan yang belum merata, kasus kelaparan yang ada di Papua. Itu merupakan PR kita bersama. Di pundak kalianlah bagaimana Indonesia itu maju di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya silahkan kalian nanti ada penugasan, ada soal uraian yang harus kalian dikerjakan, yang linknya akan ibu share di WA group. Minggu depan harus dikumpulkan. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum.